Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iman Firdaus di channel YouTube saya. Kali ini saya akan belajar bersama Anda tentang ketentuan wasiat dalam Islam. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar saya lebih semangat membuat konten-konten edukatif lainnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Baik, langsung saja kita mulai. Ada dua perkara yang berhubungan dengan kematian seorang muslim. Pertama adalah warisan, dan yang kedua adalah wasiat. Warisan dan wasiat ini keduanya adalah bagian dari ajaran dan ketentuan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya menganjurkan setiap muslim untuk memberikan warisan dan wasiat kepada keturunan dan kerabatnya, tak lain karena ingin menjaga kehormatan keturunannya itu, dan Allah tidak mau jika ia meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan-keturunan yang miskin, sehingga harus meminta-minta dan mengemis kepada orang lain. Nah teman-teman, kali ini yang akan kita pelajari bersama adalah tentang wasiat. Kenapa kita harus berwasiat? Ketentuan tentang wasiat ini sebetulnya Allah nyatakan dengan tegas dalam firman-Nya, yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Artinya, diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiatlah untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan setiap muslim yang merasa bahwa tanda-tanda ajalnya sudah dekat agar ia berwasiat kepada kedua orang tuanya dan kerabatnya dengan cara yang baik dan adil. Kewajiban wasiat ini ditegaskan Allah di akhir ayat tersebut, yaitu di kalimat haqqan 'alal muttaqin, yang artinya sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Selain itu, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, ma haqqum ri'im muslimin lahu syai'un yuridu ayyusiya fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun 'indahu. Rawahu Muslim. Tidak ada kewajiban seorang muslim yang memiliki sesuatu yang pantas diwasiatkannya sampai 2 malam, kecuali hendaknya wasiatnya sudah tertulis di sisi kepalanya. Hadis ini menjelaskan bahwa seorang muslim yang merasa bahwa ajalnya sudah dekat dan memiliki harta yang akan dia tinggalkan, ia tidak boleh berdiam diri selama 2 malam tanpa mencatat wasiat apa-apa untuk orang-orang yang ditinggalkannya. Dari kedua dalil tadi dapat disimpulkan bahwa wasiat ini merupakan perkara yang sangat penting dalam kehidupan pribadi seorang muslim. Lalu, apa gerangan wasiat itu? Secara bahasa, wasiat mempunyai beberapa arti, yaitu menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh, dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu lainnya. Sedangkan dalam terminologi agama, wasiat ialah pernyataan seseorang bahwa ia memberikan hartanya, baik yang berupa barang, piutang, maupun manfaat dari harta yang dimilikinya kepada orang lain sesudah ia meninggal dunia. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang dapat diwasiatkan kepada orang lain bisa berupa 1, barang seperti emas, kendaraan, rumah, atau tanah yang dimiliki. Yang kedua bisa juga berupa piutang atau uang atau harta kita yang ada di tangan orang lain.
Yang ketiga adalah manfaat, misalnya manfaat rumah yang dikontrakan, manfaat mobil yang disewakan. Nah, ini bisa kita wasiatkan kepada orang lain. Apa hukum wasiat? Nah, hukum wasiat ini bisa bermacam-macam, tergantung tujuan dan manfaatnya, serta tergantung kondisi objek wasiat, pemberi wasiat, dan orang yang diberi wasiat itu. Wasiat bisa berhukum wajib jika pada harta tersebut terdapat hak Allah. Misalnya, seseorang memiliki tanggungan berupa kafarat atau hutang yang harus ditunaikan dan ia tidak bisa melaksanakannya, maka ia wajib berwasiat kepada orang yang akan melaksanakan kafarat dan hutang tersebut untuk dirinya. Misal, jika Anda terkena kewajiban membayar kafarat akibat Anda melakukan pelanggaran tertentu, seperti jika Anda melanggar sumpah atau janji yang Anda ucapkan, di mana salah satu opsi kafaratnya adalah memberi makan atau pakaian kepada 10 orang miskin, dan saat Anda mengalami sakaratul maut, Anda tidak sempat melaksanakan kafarat itu, maka Anda wajib mewasiatkan kepada orang lain untuk membayarkan kafarat tersebut. Hukum wasiat yang kedua, wasiat bisa berhukum sunnah atau mustahab, yaitu jika seseorang kaya sedangkan ahli waris dan kerabatnya juga kaya, maka ia sunnah mewasiatkan sepertiga atau kurang dari hartanya kepada ahli waris dan kerabatnya itu. Yang ketiga, wasiat juga bisa berhukum haram, yaitu manakala tujuan dari wasiat itu adalah untuk merugikan ahli waris. Misalnya, saking cintanya Anda kepada salah seorang anak Anda, maka Anda wasiatkan seluruh harta Anda kepadanya, tidak kepada anak dan ahli waris yang lainnya. Ini haram Anda lakukan, karena seorang ahli waris, ia tidak boleh lagi mendapatkan wasiat, kecuali jika ahli waris yang lainnya rela menerima keputusan Anda itu. Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah telah memberikan setiap yang berhak haknya masing-masing, maka tidak ada wasiat buat ahli waris. Hukum wasiat yang lain ialah makruh. Wasiat bisa berhukum makruh jika yang berwasiat adalah seorang yang miskin dan hanya memiliki sedikit harta, sementara ahli warisnya lebih berhak terhadap harta peninggalannya itu, tetapi ia malah memilih untuk mewasiatkan sedikit hartanya itu kepada selain ahli warisnya, padahal mereka lebih berhak mendapatkan hartanya. Lalu apa saja rukun wasiat itu? Rukun wasiat hanya ada 4 saja. Yang pertama adalah musi atau pemberi wasiat. Pemberi wasiat ini haruslah seseorang yang mukallaf, artinya orang yang sudah dibebani hukum agama. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, baligh. Kemudian mumayyiz. Dan terakhir adalah pemberi wasiat harus merupakan pemilik barang yang diwasiatkan. Kan tidak mungkin Anda berwasiat tetapi harta yang Anda wasiatkan milik orang lain atau milik tetangga. Tentu tetangga akan marah jika hartanya diwasiatkan oleh Anda kepada anak keturunan Anda atau kepada orang-orang yang Anda sayangi. Meski demikian, Khalifah Umar bin Khattab membolehkan wasiat anak yang berumur 10 tahun penuh, sebab di usia itu anak tersebut telah mumayyiz atau bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Bahkan Sayyid Sabiq berpendapat bahwa orang yang lemah akal atau idiot, orang dungu dan penderita sakit epilepsi ayan ya, wasiat mereka tetap diperbolehkan sekiranya mereka mempunyai akal yang dapat mengetahui apa yang mereka wasiatkan. Dalam kompilasi hukum Islam pasal 194 disebutkan bahwa orang yang berwasiat adalah orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan tanpa paksaan. Rukun yang kedua dari wasiat adalah musolahu, yang artinya penerima wasiat.
Syarat-syarat bagi penerima wasiat ini adalah: satu, dia bukan ahli waris. Boleh saja ahli waris mendapatkan warisan asal ahli waris yang lain merelakannya. Yang kedua, dia juga muslim. Seorang ahli zimmah atau non muslim yang tinggal di negeri Islam boleh berwasiat kepada seorang muslim. Yang ketiga, dewasa. Meski demikian, wasiat bagi anak yang masih dalam kandungan tetap dianggap sah dengan catatan ia lahir dalam keadaan hidup, sebab wasiat berlaku seperti berlakunya pewarisan. Menurut ijma' para ulama, bayi dalam kandungan sudah berhak memperoleh warisan. Oleh sebab itu, ia juga berhak menerima wasiat. Yang berikutnya syaratnya adalah berakal, kemudian merdeka dan menjaga amanah, serta cakap melakukan tindakan hukum. Oleh sebab itu, seorang yang berwasiat jangan sampai memberikan wasiat kepada orang yang tidak cakap dan tidak dapat menjaga amanah, sebab alih-alih wasiat itu dapat menguntungkan, justru harta wasiat itu menjadi sia-sia di tangan orang-orang seperti itu. Rukun yang ketiga wasiat adalah musobihi. Musobihi yakni objek atau sesuatu yang diwasiatkan. Disyaratkan untuk objek yang diwasiatkan ini, satu, dia harus milik orang yang berwasiat, seperti yang saya katakan tadi, tidak mungkin milik tetangganya. Kemudian yang kedua adalah dapat berpindah kepemilikan. Ya, Anda juga tidak mungkin mewasiatkan burung yang sedang terbang di udara kepada orang lain, atau mewasiatkan ikan yang sedang berenang di lautan kepada orang lain. Nah, sebab kedua benda tadi ya itu tidak bisa berpindah kepemilikannya. Dan rukun yang terakhir adalah kalimat atau redaksi wasiat. Nah, kalimat wasiat ini harus diucapkan atau ditulis secara jelas, tegas, dan dapat dipahami dengan baik oleh penerima wasiat. Nah, dalam pelaksanaan wasiat hendaklah disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang adil dan jujur, meskipun saksi ini bukanlah termasuk rukun wasiat. Hal itu dilakukan agar terjamin kebenaran wasiat di kemudian hari, sehingga perselisihan dapat dihindarkan. Ada beberapa ketentuan yang khusus berkenaan dengan wasiat. Ketentuan pertama, jika ingin mewasiatkan harta, maka harta yang diwasiatkan tidak boleh lebih dari 1/3 harta peninggalan. Ketentuan yang kedua, penerima wasiat bukanlah ahli waris. Tetapi jika Anda ingin berwasiat secara khusus kepada ahli waris Anda, maka dibolehkan dengan catatan ahli waris yang lain merelakannya. Yang ketiga, wasiat juga harus berupa kekayaan orang yang meninggal dunia, baik berupa barang, piutang, ataupun manfaat suatu barang. Di sini tidak sah Anda mewasiatkan hak perwalian Anda kepada orang lain. Kapan wasiat dianggap batal? Wasiat dibatalkan jika orang yang berwasiat menderita penyakit jiwa yang parah, ya, sehingga dia kehilangan kecakapan untuk bertindak secara hukum, sampai meninggalnya ia dalam keadaan gila. Yang kedua, penerima wasiat meninggal dunia sebelum pemberi wasiat memberikan wasiatnya. Yang ketiga, barang yang akan diwasiatkan rusak sebelum diterima oleh penerima wasiat. Nah, teman-teman, ada beberapa perkara yang disunahkan di dalam wasiat. Anda kalau ingin berwasiat, disunahkan wasiat Anda itu ditujukan untuk kepentingan umum, untuk kebajikan, untuk manfaat bersama. Kemudian disunahkan juga Anda memberikan wasiat Anda kepada orang yang bukan ahli waris, tetapi ke kerabat terdekat. Lalu sebaiknya juga disunahkan
wasiat yang Anda berikan itu ditujukan kepada orang-orang yang miskin. Dan yang terakhir, disunahkan pula agar Anda memberikan wasiatnya kepada ahli ibadah dan orang soleh. Nah, kalau tadi wasiat disunahkan, sekarang wasiat Anda akan haram manakala wasiat tersebut satu, merugikan ahli waris. Yang kedua, memberi wasiat kepada ahli maksiat. Yang ketiga, memberikan harta yang haram dalam wasiat Anda. Misalnya Anda mewasiatkan pabrik khamar kepada keluarga Anda. Kemudian yang keempat, memberikan harta untuk membangun atau memberi fasilitas tempat ibadah agama yang lain. Dan yang terakhir, wasiat juga akan haram jika ditujukan untuk membangun tempat-tempat hiburan. Nah, ngomong-ngomong, seperti apa sih contoh-contoh daripada wasiat itu? Nah, ini berikut akan saya berikan contoh kepada Anda, redaksi kalimat wasiat, baik wasiat itu yang berhubungan dengan harta ataupun yang bukan harta. Contohnya, wasiat yang berhubungan dengan harta, misalnya, saya dengan ikhlas mewasiatkan sepertiga dari kebun sawit saya seluas 1 hektar di Bojongkenyot kepada saudara Fuad bin Farid yang beralamat di Jalan Halim Perdana Kusuma nomor 4 Tangerang. Apabila saya meninggal dunia, wasiat saya di atas menjadi hak penerima wasiat. Itu contoh wasiat dalam hal harta. Sekarang contoh wasiat yang bukan harta, misalnya saya berwasiat kepada anak saya yang bernama Adelia agar selalu membersihkan kuburan saya setelah saya meninggal dunia. Nah, teman-teman, ajaran Islam ini begitu sempurna dan komprehensif, mengatur segala sendi kehidupan. Islam memberikan tuntunan dan ajarannya kepada para pemeluknya, tidak saja semasa hidup mereka, melainkan saat mereka meninggal dan bahkan sesudah mereka meninggal sekalipun. Salah satunya adalah wasiat ini. Ada banyak hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan wasiat, antara lain menunjukkan ungkapan terima kasih dan balas budi orang yang berwasiat kepada seseorang yang dianggap berjasa dalam membantunya semasa hidup. Kemudian menambah kebaikan untuk pemberi wasiat dan keluarganya. Yang berikutnya adalah hikmahnya membesarkan jiwa dan melegakan hati orang yang mendapat wasiat, sehingga dapat membebaskannya dari perasaan negatif seperti rasa rendah diri dan sebagainya. Yang keempat, mendukung kelangsungan program dan rencana orang yang berwasiat setelah kematiannya. Berikutnya adalah mewujudkan perdamaian di tengah masyarakat. Dan yang terakhir, bisa mendatangkan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah di dalam banyak ayat dan hadisnya. Nah, teman-teman, demikian tadi materi singkat tentang ketentuan wasiat dalam fikih Islam. Semoga bermanfaat bagi Anda. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel saya, supaya saya bisa lebih kreatif lagi dalam membuat konten-konten yang bermanfaat dan edukatif bagi Anda semua. Subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.